warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nanti kalau duit itu kumpul, sebelum beli ornamen nih, belikan baterai nih agak 2 biji. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang besar tak dibawa gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang membawa mushaf Al-Quran bisa dibuka surat Al-Ma'idah ayat 90. Saya yakin dan percaya tak ada yang bawa Quran karena semua sudah hafal Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil Allah Ta'ala dalam ayat ini hanya orang yang percaya saja. Percaya bahwa dia akan mati, percaya bahwa setelah mati itu nanti dia akan hidup lagi, percaya bahwa segala perbuatannya nanti akan dihisab, percaya bahwa akan dihitung, akan ditanya di hadapan Allah, percaya bahwa ada surga, percaya bahwa ada neraka, percaya bahwa ada malaikat kiraman katibin, percaya bahwa dia akan disiksa kalau buat dosa, percaya kalau dia akan dapat surga kalau berbuat pahala, percaya dia bahwa Allah akan membalas segala perbuatan dia walaupun sebesar biji sawi. Jamaah yang hadir malam ini percaya apa tak percaya? Alhamdulillah, terserah, tak percaya tak apa-apa. Yang percaya mati, yang tak percaya mati juga. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang percaya bahwa dia akan mati, tapi dia tidak sama macam kambing mati, tak sama macam ayam mati, tak sama macam anjing mati. Binatang kalau sudah mati selesai, tamat riwayatnya. Kalau kita tengok ada kambing sakratul maut disembelih, itulah sakit yang terakhir. Siapa yang dipanggil apa kau? Hah? Apa masalahnya Pak? Apa masalahnya? Hah? Apa? Jangan siaran langsung. Jangan siaran langsung, jangan main streaming. Tonton aja lah. Dongeng elok. Semua ndak jadi kameramen. Semua ndak jadi TV One. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya. Orang yang percaya itu disebut mukmin. Kalau perempuan mukminah, maka disebut muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya dimuliakan Allah Ta'ala. Innamal khamru, yang pertama khamar. Khamar, kain yang menutup rambut ibu namanya khimar. Apa namanya? Pakai kha. Khimar. Kalau pakai ha koci, himar. Himar artinya keledai. Keledai lebih besar dari kambing, lebih kecil dari kuda. Namanya keledai. Adapun yang dikunyah-kunyah itu kedelai. Innamal khamru, sesungguhnya khamar. Khamar itu asal katanya khimar. Khimar artinya kain yang menutup rambut ibu-ibu. Ibu-ibu itu kan pakai telekung, pakai jilbab. Itu di dalam itu ada kain menutup rambutnya. Maka kain menutup rambutnya itu bahasa Arabnya khimar. Kalau kain menutup rambut namanya khimar. Kalau khamar
Apa hubungan khamar dengan khimar? Kalau khimar menutup kepala, kalau khamar menutup isi kepala. Orang kalau sudah minum khamar, tertutup otaknya, tertutup isi kepalanya, tertutup akalnya, tak bisa dibedakannya mana kawan, mana lawan, mana musuh, mana tetangga, mana anak orang, mana bini orang, mana bini dia. Namanya khamar. Orang duri menyebutnya apa khamar nih? Tua. Terserahlah, enggak tua, enggak kampul. Khamar itu asalnya anggur. Anggur tuh di Mesir murah, Pak, murah, Bu. Musim panas, anggur itu 1 kilo cuma 2 pon. Zaman saya kuliah di Mesir tahun 1998 sampai 2002, 4 tahun saya di Mesir. Musim panas, bulan Juli, bulan Agustus, banjir anggur. Anggur tuh sekilo cuma 2 pon. 1 pon 2.000 perak. Berarti sekilo anggur berapa perak? 4.000 perak anggur sekilo, Mak. 4.000 perak anggur sekilo. Balik saya ke Pekanbaru, saya ke supermarket, saya tengok 70.000. Gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Tengok anggur 70.000. 4.000 perak harga anggur sekilo. Kalau sudah banjir, anggur-anggur busuk, anggur-anggur berulat, anggur-anggur hitam, maka anggur ini di Jazirah Arab sejak zaman jahiliyah memang banjir. Akhirnya anggur itu dipijak-pijak, anggur itu diinjak ramai-ramai. Yang menginjak itu kaki yang elok, kaki yang busuk, kaki berkurap ikut menginjak. Lalu kemudian anggur tadi disaring pakai kain. Setelah disaring pakai kain, dimasukkan ke botol. Setelah dimasukkan ke botol seminggu, berbuih dia melalui proses namanya fermentasi. Lalu disitulah otomatis keluar satu zat yang disebut dengan alkohol. Bukan bahasa Arab, walaupun pakai al. Alkohol, almari, aluminium, bukan bahasa Arab. Alkokat, bukan bahasa Arab. Alkohol itu tercipta dengan sendirinya. Siapa yang mau buat alkohol, besok pagi beli anggur sekilo, habis itu di blender, setelah blender masukkan ke botol, simpan selama seminggu, berbuih dia, maka dia sudah berubah menjadi khamar. Kalau diminum hukumnya haram. Kalau kena kepada pakaian, ikhtilaf ulama. Nanti kita bahas. Innamal khamru, sesungguhnya khamar, asalnya khamar itu adalah cairan anggur. Bagaimana kalau yang bukan dari cairan anggur? Contohnya apa? Cairan nira. Ada nira di duri. Cairan nira dipotong pangkal kolang kaling kan? Potong pangkalnya, kolang kaling itu apa? Hah? Terserahlah apa, pokoknya bertangkai. Dipotong, habis itu menetes, ditampung pakai bulu, pakai bambu, manis. Tapi kalau dia dibiarkan bermalam, dikasih ragi, berbuih, melewati proses fermentasi, maka dia berubah menjadi ada zat alkoholnya. Maka kalau ada orang minum nira yang sudah fermentasi berbuih, ada alkoholnya, berubah dia menjadi tua. Apa hukum tua? Nanti kalau ada orang menantang, apa hukum tua? Haram. Mana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu innamal tua. Mana ada? Yang ada dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru. Yang ada dalam Quran itu khamar. Adapun tua tak ada. Maka dasar pengharaman tua, sabu-sabu, putau, entah apa lagi merek banyak. Semua heroin, narkoba, semua yang menghilangkan akal ini dalilnya adalah qiyas. 4 yang disepakati ulama: Quran, hadis, ijma, qiyas. Tentang masalah sabu-sabu, narkoba, heroin,
Ganja, tua, apakah ada dalam Quran? Tak ada. Apakah ada dalam hadis Nabi? Tak ada. Apakah ada dalam ijma? Sebagiannya ada. Tapi yang tak ada pokoknya di Arab, maka dasar pengharamannya adalah qiyas. Berapa dasar mengharamkan dalam Islam nih Pak Ustaz? 10. Quran, hadis, ijma, qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf. Keluar ujian akhir semester. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi kalau ada orang mengatakan, marilah kita kembali kepada Quran, marilah kita kembali kepada sunnah. Betul, tak salah. Tapi tidak semua disebutkan secara teks dalam Al-Quran. Khamar tak disebutkan secara teks dalam Al-Quran. Khamar dasar pengambilannya adalah qiyas. Qiyas itu apa Pak Ustaz? Analogi. Analogi itu apa Pak Ustaz? Ya qiyas. Sesuatu yang sudah ada hukumnya khamar. Sesuatu yang belum ada hukumnya tua, heroin, narkoba, ganja, dan saudara-saudaranya. Menetapkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya dengan melihat titik persamaan antara keduanya, itu disebut dengan qiyas. Sesuatu yang sudah ada hukumnya khamar, yang belum ada hukumnya tua, ganja, heroin, morfin, narkoba, sabu-sabu, belum ada hukumnya, tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Bagaimana menetapkan hukumnya? Dicari yang sama dengan menengok titik kesamaannya. Khamar menghilangkan akal, sabu-sabu menghilangkan akal, khamar menghilangkan akal. Apa tuh yang pil kecil yang buat orang bergoyang-goyang? Hah? Inek, banyak juga yang ingat ternyata. Inek sama ekstasi. Maka apapun nanti semakin canggih ilmu pengetahuan medis kedokteran, dikeluarkan yang bisa menghilangkan akal pikiran, maka hukumnya sama dengan hukum khamar. Dasar pengambilan ini namanya, memang sedap ceramah di duri. Orangnya cerdas-cerdas. Sikit aja awak bercakap dia paham. Coba tempat lain 3 kali awak bercakap apa kali? Entah gara-gara banyak makan kolak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu, Allah Subhanahu wa taala melaknat. Arti laknat itu apa? Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang laki-laki ditawarkan pada 3 dosa. Yang pertama berzina, yang kedua membunuh, yang ketiga minum khamar. Yang pertama berzina, yang kedua membunuh, yang ketiga minum khamar. Ditawarkan dia, hei, kamu kalau mau selamat pilih yang 3 ini. Kalau tak mau buat ini, kamu akan dihukum mati. Pertama berzina, yang kedua membunuh, yang ketiga minum khamar. Dia pikir-pikir, kalau membunuh ini besar dosanya. Kalau berzina ini mengganggu kehormatan hamba Allah. Yang paling ringan kalau begitu adalah minum khamar. Maka dia pun minum khamar. Setelah dia minum khamar, hilang akalnya, bangkit nafsunya. Ditengoknya perempuan itu, diperkosanya. Setelah diperkosanya, dia berzina. Nampaknya ada orang menyaksikan. Ini bahaya. Nanti perempuan ini hamil. Dia nanti akan menjadi masalah. Akhirnya membunuh. Gara-gara khamar, orang bisa menjadi pezina dan menjadi pembunuh. Itulah maka disebut induk dari segala dosa, nenek moyang dari segala dosa adalah minum khamar. Orang yang minum khamar tak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Siapa yang minum khamar semalam, maka semalam tanggal 23 April, 23 Mei, 3 Maret, 3 Juni baru diampunkan Allah Subhanahu wa taala dosanya. 40 hari malam dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang minum khamar tercabut imannya. La yazni zani, la yashrabu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Orang yang minum khamar, ketika dia minum khamar itu tercabut imannya. Lalu kemudian yang meriwayatkan hadis ini namanya Abdullah bin Abbas. Nama muridnya yang mendengar namanya Ikrimah. Hai Abdullah bin Abbas, ayun za'ul iman, apakah iman itu bisa tercabut?
Kata Abdullah bin Abbas, iman itu bisa tercabut. Bagaimana iman tercabut? Syabbaka baina asabihi, dijalinnya jari jemarinya begini. Summa naza'ahu, kemudian dicabutnya. Hakadha yunza'ul iman. Beginilah iman itu terlepas dari badan. Lepas iman itu dari badan ketika orang sedang minum khamar. Hina taba, ketika dia mandi taubat. Ketika masuk bulan Ramadan, dia sholat tarawih, taubat dia, berhenti dari narkoba, berhenti dari sabu-sabu, berhenti dari minum tua. Ada imannya masuk balik ke dalam. Mudah-mudahan yang imannya udah masuk balik ke dalam tak keluar lagi, insyaallah. Inilah Ramadan terakhir taubat nasuha. Sesudah ini kita akan mati menghadap Allah. Amin. Bagaimana kalau ada? Rupanya ini tak bisa ngadap ke kanan. Asal ngadap ke kanan mati dia. Bagaimana kalau? Bagaimana kalau ada orang mau minum khamar, duit tak ada? Karena khamar ini harganya mahal. Akhirnya apa yang terjadi? Dibelinya spiritus dicampur sama kopi. Namanya miras oplosan. Begitu dicampur spiritus sama kopi, dicampur, diaduk, diminum. Begitu diteguk, bukan mabuk, mati kontan. Spiritus itu alkohol. Kalau kaki kita luka, kalau kaki kita sakit, kena bakteri, berulat, siramkanlah spiritus. Spiritus yang warna biru itu, yang dulu untuk lampu strongkeng. Itulah pula diminum. Apa tak mendidih tangkai jantung di dalam? Apa tak rusak paru-paru di dalam? Apa tak rusak liver dan organ-organ tubuh di dalam? Yang untuk lampu strongkeng menyala, itu diminum sama dia. Orang bisa minum khamar kalau kadar alkoholnya paling tinggi 20%. Kadar alkohol paling tinggi 20%. Kalau sampai 30, 40 orang minum, dia tidak mabuk, tapi qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya nanti kalau mau mabuk, tengok-tengok dulu berapa persen. 5%. Yang 20% mereknya vodka sama Budweiser 40%. Ustaz kau tahu? Ambo komisi fatwa majelis ulama dulu, kini nak masuk leh. Awak mesti tahu berapa persen kadarnya. Yang paling tinggi adalah 40%, 20%, 20% paling tinggi. Lebih daripada. Ada pun yang dijual-jual yang di pinggir jalan itu 3%, 5%, 10%. Ada yang paling parah lagi. Tua dicampur air beras. Nah, itu sedikit kali. Diminum hari ini 3 hari baru mabuk. Sakit pula di tenggorokan. Mabuk yang paling tak enak. Inilah yang masuk neraka paling tak enak. Udahlah haram, masuk neraka jahanam. Kata setan, aku nengok kau minum ini, aku pun tak pala aku menggoda kau, kata setan. Tak ku goda kali, memang kau mabuk sendiri, kata setan. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua penting kita sampaikan ke anak-anak kita karena pergaulannya luar biasa. Maka dikatakan khamar itu kencing setan. Siapa yang meminum kencing setan, itulah yang orang mabuk kena khamar. Ini saya yakin dan percaya para peminat kencing setan pasti akan mengamuk mendengar ceramah saya. Ini nanti kalau di-upload di YouTube channel Ustaz Abdul Somad Official, nanti kalian tonton 2-3 hari lagi ceramah di Duri tentang kencing setan. Nanti kalau kalian tengok di situ ada yang ngasih jempol terbalik, itulah yang tukang minum kencing setan. Pak Ustaz, bagaimana kalau kami muda dulu suka minum khamar, kami suka pakai narkoba? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa selain syirik. Kabar gembira bagi yang pecandu narkoba, yang dulu mengisap ganja, yang dulu minum khamar, yang dulu minum tua, yang dulu pakai morfin, yang dulu pakai ekstasi. Sebelum masuk dia pakai ekstasi, sebelum dimakannya ekstasi, sebelumnya diminumnya ekstasi, kepanasan dia begini dia kipas. Nah, begitu udah masuk ekstasi, kipas itu diam, kepala dia goyang.
Gila Pak juga ekstasi. Berapa banyak ayah kandung, malu saya mau menyampaikannya, tapi ini fakta, ini data, berita. Berapa banyak ayah kandung memperkosa anak kandung gara-gara khamar, mabuk. Sudahlah miskin, susah, melarat, minum khamar, balik, mabuk, tak bisa dibedakannya. Mana bini dia, mana anak dia. Habis hantam kromo, bantai saja, riba sudi. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari khamar ini. Paling enak ceramah tentang sabar. Orang kalau ceramah tentang sabar tak ada orang marah. Jamaah sekalian, marilah kita sabar. Ibu-ibu, ibu kita sabar ya Bu ya. Ibu siap sabar. Ibu siap sabar. Ibu siap sabar. Suaminya dilarikan pelakor, sabar. Jadi katanya sabar. Kalau sudah cerita khamar, maka orang marah. Abdul Somad cerita tentang khamar. Bandar sabu-sabu marah. Penjual narkoba marah. Tukang minuman khamar marah. Yang tukang memberikan izin supaya buka pabrik khamar marah. Yang tukang jualan khamar marah. Tapi saya tak peduli. Yang penting saya sudah menyampaikan. Yang amar ma'ruf banyak. Mari sholat, mari puasa, mari baca Quran. Tapi yang nahi mungkar banyak orang takut. Kita laksanakan amar ma'ruf nahi. Saya tak menyalahkan ustaz-ustaz yang amar ma'ruf, karena itu memang sudah kewajiban kita bersama. Tapi yang mungkar nih mesti kita jelaskan supaya anak-anak kita tahu, cucu-cucu kita tahu. Saya dibawa oleh BNN, Badan Narkotika Nasional. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Abdul Somad bisa kami bawa bersama BNN besok? Bisa. Ketua BNN Ustaz Abdul Somad, dokter pun berceritalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, narkoba ini sangat berbahaya sekali. Nanti dia akan masuk ke otak kita, ujung-ujungnya mati. Masuk dia akan ke merusak jantung, merusak mati. Bukan ceritanya mati. Habis itu datang bapak BNN, polisi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anak muda sekalian, jangan sampai kita pakai narkoba. Nanti pakai narkoba kena pasal sekian, masuk penjara. Ini masuk penjara. Nah, yang tadi mati, ya ini penjara. Nah, dianggap mereka Ustaz Somad datang untuk menenangkan. Nah, sekarang mari kita dengarkan Ustaz Abdul Somad tentang narkoba. Siapa yang pakai narkoba? Neraka jahanam tempatnya. Tembak ya Ustaznya, matikan ya lah. Lebih ngeri pula kan Ustaz. 2-3 hari sesudah itu menelponlah ibu tadi. Kebetulan yang sama kami itu dokter, ibu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini betul nomor Ustaz Abdul Somad? Betul, tak salah lagi. Bu siapa? Saya dokter. Oh iya Bu dokter. Kita kemarin sama waktu penyuluhan Badan Narkotika Nasional Pak Ustaz. Iya Bu, iya Bu. Apa itu Bu? Ustaz Somad, ini orang kena narkoba tidak selesai dengan dokter dan polisi, tidak selesai dengan penjara. Orang yang kena narkoba ini mesti disehatkan melalui sentuhan agama. Mesti diceramahi. Kau akan mati, kau akan tua, kau akan sakit, kau akan masuk rumah sakit, kau akan di ruang ICU. Kau mau kemana? Hidup ini hanya sementara. Jadi Ustaz Somad tolong nanti berikan penyuluhan di tempat kami, tempat orang-orang kena narkoba ini. Nah, insya Allah saya datang. Insya Allah. Sampai sekarang tak ada di teleponnya lagi. Entah ibu tuh mati entah. Tapi saya tetap sampaikan. Artinya bapak-bapak dokter, bapak-bapak polisi, bapak-bapak ibu yang ada di Badan Narkotika Nasional, kalian pakai ceramah saya ini, kalian tontonkan di BNN, kalian tontonkan di rehabilitasi, maka mudah-mudahan bermanfaat mengalir amal jariahnya insyaallah. Amin. Nah, ini penting. Ustaz Somad nanti selesai pengajian mampir ke rumah ya. Wah, ini pasti ngajak makan ini. Bisa datang ke rumah Pak Ustaz? Oke, I'm coming. Sampailah ke rumah. Akhirnya dikasih makan, dikasih minum, segala kiki ketawa segala macam. Sampailah pada poin intinya. Apa intinya nih Pak Haji? Apa intinya nih Bu Haji? Rupanya ada yang mau kami sampaikan Pak Ustaz. Kenapa tadi sampaikan di masjid tadi?
malu Pak Ustaz. Apa masalahnya? Anak kami kena narkoba Pak Ustaz. Oh, jadi bisa Ustaz bacakan Al-Fatihah. Mana pula Fatihah menyelesaikan narkoba? Allah Ta'ala menyelesaikan narkoba melalui Al-Fatihah. Tapi tetap ada usaha dan ikhtiar. Saya akan bacakan Al-Fatihah, saya akan doakan anak ibu, tapi tolong catat doanya ya Bu. Catat doa nih Bu, ini doa narkoba. Ini doa narkoba 0813 1144 2193 0813 1144 2193. Nomor siapa itu? Pak Dik BNN. Ditelepon lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami dapat nomor Bapak dari Ustaz Somad. Oh iya, Ustaz Somad, sahabat kami. Bisa Pak tangkap anak saya Pak? Maka dibuatkanlah skenario, akhirnya ditangkaplah. Jumpa bulan berikutnya. Apa kabar Bu? Alhamdulillah Pak Ustaz. Gimana kabar anaknya? Sudah ditangkap. Sekarang sedang rehabilitasi. Tapi kalau ditanya tetangga, jangan bilang tangkap. Anak ibu kemana? Udah gak nampak berapa hari nih? Sedang S2. Di mana? Di Bandung. Mantap, manis bunyinya. Maksud S2 itu apa? Inilah obat narkoba ini. Bulan berikutnya jumpa lagi, senyum mereka, sudah cerah, sudah terang. Gimana kabar anaknya? Alhamdulillah sudah lulus S2, sudah sehat Pak Ustaz. Jangan malu punya keluarga candu narkoba, laporkan segera ke nomor berikut ini. Anda malu, Anda tidak mau lapor, pilihannya tinggal 4. Pertama, kecanduan. Selanjutnya, gila. Selanjutnya, penjara. Selanjutnya, neraka jahanam. Habis. Mati Pak Ustaz. Kalau udah neraka jahanam, matilah dulu. Mana ada orang hidup masuk neraka jahanam? Syarat masuk neraka itu mati dulu. Maka kalau ada kawan-kawan tetangga kita candu narkoba, agen penjual, sampaikan ke dia. Kau ini masuk neraka tinggal satu lagi syarat kau. Apa? Mati. Asal mati kau langsung gul kau bilang.